Nah, tapi kan banyak yang bilang Persib kalau mau, ya mungkin Teja cukup baik lah untuk di Super League ya. Tapi ketika Persib main di kompetisi antar klub Asia, dihadapkan dengan pemain-pemain yang berpostur tinggi, mungkin Persib membutuhkan kiper yang punya postur jauh lebih tinggi dari Teja. Kalau dari segi objektif memang Teja lagi bagus-bagusnya musim ini. Ya kita nggak tahu musim depan kayak gimana karena kan ada naik turunnya. Tapi apakah Persib perlu kiper asing untuk tampil di Asia? Saya pikir kalau penampilan Teja masih kayak gitu nggak terlalu mendesak sih, nggak terlalu mendesak, masih oke lah ya. Asal belakangnya harus solid. Kalau bicara skuad Persib Mas Ais, apa ya, kan sekarang Teja bisa dibilang lagi on fire kan? Iya, lagi on Teja fire. bisa dibilang satu match lagi kalau nggak salah, satu atau dua match lagi untuk menyamai rekor match terbanyak milik Yo Jae-hoon ya, legenda Persipura Jayapura. Nah tapi kan banyak yang bilang Persib kalau mau, ya mungkin Teja cukup baik lah untuk di Super League ya, tapi ketika Persib main di kompetisi antar klub Asia, dihadapkan dengan pemain-pemain yang berpostur tinggi, mungkin Persib membutuhkan kiper yang punya postur jauh lebih tinggi dari Teja. Kan Teja kan kalau nggak salah 178 ya, mungkin Persib membutuhkan kiper dengan refleks dan postur yang lebih baik ketimbang Teja Pakualam, dan juga mungkin lebih hebat secara build up mungkin Mas Ais ya. Nah ini kan rumornya Persib sempat dikaitkan dengan kipernya SC Telstar tuh, Ronald Koeman Junior tuh. Nah ini kalau melihat kebutuhan Persib saat ini, sebenarnya Persib butuh nggak sih kiper tambahan? Kalau sekarang musim ini mungkin enggak ya, musim ini mungkin enggak karena tinggal 7 pertandingan lagi di liga lokal ya, dan Persib punya 2 kiper yang cukup bagus, Teja, Fitrah Maulana cadangannya juga bagus ya. Kalau Adam Zaibek ya udahlah gitu, banyak cedera kan gitu. Dan musim ini enggak, tapi musim depan apakah perlu, ya ini tentu akan jadi perhitungan oleh coach Boyan Hodak. Kalau lihat sekarang sebetulnya kalau asumsinya Teja nggak bagus di Asia, kalau saya nggak setuju juga karena di kemarin kekalahan Persib saat menghadapi Ratchaburi kan lebih pada ketidaksiapan aja tuh. Keselamatan udah banyak ya. Betul, dia save-nya banyak banget. Bahkan kalau bukan Teja mungkin Persib akan kalah 6-0 itu saat di leg pertama. Ratchaburi ya. Saat lawan Ratchaburi, tapi Teja melakukan dengan baik. Kekalahan 0-3 lawan Ratchaburi di leg pertama itu lebih kepada lini pertahanan dan ada gap ya. Itu Persib saat itu permainannya memang lagi buruk banget gitu. Miss pemain nomor 6 juga saat itu kan, dengan Amsiana Marklock, Eliano sebagai pengganti kurang maksimal ya. Jadi akhirnya dan di leg kedua juga harusnya kita bisa. Harusnya kita bisa. Saat sudah dapat 1-0 itu Persib lagi nyerang terus. Tapi kartu merah yang dilakukan oleh William Barros yang menurut saya ini pelanggaran yang nggak perlu banget gitu, terlalu konyol lah pelanggaran ini. Ini yang bikin akhirnya Persib gagal remontada ya. Dan tuh, apakah musim depan perlu kiper pelapis, maksudnya kiper asing ya? Ya ini tentu coach Boyan yang akan memperhitungkannya. Ya. Banyak yang menganalogikan Teja itu kayak Victor Valdes waktu di Barcelona. Dia banyak clean sheet karena emang backnya bagus seperti itu gitu kan. Walaupun nggak mengecewakan ya Victor Valdes kan. Enggak juga loh, enggak juga karena penyelamatannya banyak dia. Tapi kalau asumsinya begitu, buktinya Kepa di Arsenal yang punya back hebat, ketika dia dipercaya jadi kiper utama, kebobolan juga. Iya, artinya Teja tuh lagi bagus-bagusnya emang. Artinya kita harus kalau dari segi objektif memang Teja lagi bagus-bagusnya musim ini. Ya kita nggak tahu musim depan kayak gimana karena kan ada naik turunnya. Tapi apakah Persib perlu kiper asing untuk tampil di Asia? Saya pikir kalau penampilan Teja masih kayak gitu nggak terlalu mendesak sih, nggak terlalu mendesak, masih oke lah ya. Asal belakangnya harus solid. Barba itu nih. Siapa pengganti Barba itu yang paling mendesak. Krusial banget dia mengkomunikasikan back lainnya gitu kan. Iya. Tapi ke Mas Bur katanya PSSI mau bikin turnamen baru tuh. Itu gimana update-nya Mas Bur? Itu kan pokoknya Pak Erick Thohir ya, pokoknya ada wacana untuk membuat
turnamen baru untuk musim depan. Yang sebenarnya kan tinggal jalanin aja Piala Indonesia yang pernah dijalankan tahun 2005 ya awal, terus juga terakhir digelar tuh 2019 yang ketika PSM juara ya, itu sebelum Covid itu kan waktu itu ya sponsornya salah satu merek rokok lah. Nah tapi kan sejak tahun 2019 nggak pernah digelar, alasannya karena ya geografis Indonesia terlalu luas kata dia. Lu jangan bandingin sama negara seperti Malaysia, Thailand yang bisa bikin 4 atau 5 kompetisi karena ya secara geografis mereka dekat kan. Nah kalau Mas Ais gimana mandang sebenarnya penting nggak sih turnamen penting dong, turnamen Piala Indonesia ini? Satu itu turnamen penting karena semakin banyak bikin menambah jam terbang buat pemain-pemain. Tapi soal alasan itu, soal alasan bahwa Indonesia geografisnya besar bla bla bla, ongkos pesawat gitu. Ya, itu pertanyaan yang mengerdilkan diri sendiri sebetulnya. Karena lah di era-era dulu bisa, dulu aja bisa. Nggak bisa dengan teknologi lebih maju. Betul, kenapa gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Teknologi industri lebih maju juga kan. Iklan juga tinggal masalah kemauan aja, mau apa enggak gitu. Mau nggak dibuat repot gitu. Betul. Kalau seandainya nggak bisa dengan satu operator, ya tinggal bikin operator baru aja. Ya artinya kayak di Inggris kan itu operatornya beda kan? Untuk liga ada Premier League. Untuk pialanya beda lagi operatornya di FA. Untuk di posisi bawahnya kan beda lagi. EFL, English Football League. Artinya harus banyak operator lah, jangan satu operator. Jangan dimonopoli ya. Betul, bahkan kalau operatornya nggak bagus ya ganti aja. Ganti aja. Bahkan petinggi operatornya mantan petinggi-petinggi klub ya. Iya, ganti ya itu sih nggak masalah ya, nggak masalah karena dulu juga di Serie A juga kan petinggi Lega Calcio-nya ada kalau nggak salah petinggi Roma atau Juve gitu ya. Itu nggak terlalu masalah, tinggal ini aja, tinggal di monitor aja ini perang kepentingan apa enggak. Artinya jangan, kalau kita kan terpaku dengan operator satu nih. Satu harus membangun kompetisi yang banyak. Nah, itu dia. Ini mau ditanyakan, maksudnya anggaplah Persib ini juara deh. Kalau misalkan PSSI membuat turnamen baru, Persib jadi ikut 4 turnamen gitu kan. ACL 2, Super League, ASEAN Cup dan ASEAN Club Championship. Musim ini kan sebenarnya LIB atau I-League mengajukan tim-tim peringkat 4, 3 dan 4 ya. Malut sama siapa sih lupa, dan akhirnya ditolak sama AFF kan karena ya lu gimana? Ini turnamen ini khusus untuk peringkat 1 dan peringkat 2. Makanya untuk musim depan ya PSSI dalam hal ini I-League ya harus mengajukan tim juara. Kalau Persib juara otomatis kan ya Persib diajukan untuk main. Berarti ada 4 kompetisi nih. 4 kompetisi nih gitu kan. ACL 2, ASEAN Club Championship dan turnamen yang baru ini. Ya ini kan sebetulnya untuk dunia profesional kan bukan hal baru ya. Iya. Inggris aja ada 4 kan? Iya, ada 4. Inggris ada 4. Dan di negara-negara lain juga minimal 3 ya, minimal 3. Perancis 4. Kalau di Italia ya 3 ya. Artinya nggak harus apa ya? Ini ujian lah, ujian kedalaman skuad. Tinggal nanti prioritasin aja. Kalau di di ASEAN Cup ya tinggal mainin pemain-pemain muda. Iya bisa ya. Rotasinya juga biar ini jadi ajang pemain-pemain muda ya. Ya masalahnya Asia ini kan terlalu gede ya. Asianya terlalu gede. Jadi kalau di Eropa kan nggak ada tuh Piala Eropa Tengah, Piala Eropa Timur, Piala Eropa nggak ada. Jadi ada cuman Piala Eropa atau ya Euro ataupun di level negara. Ada yang regional. Betul, nggak ada regionalnya lagi. Kita AFF, ada WAFF, ada SAFF. Tuh. Kalau di Asia kan Asia Barat ada, Asia Timur ada. Ada kan Uzbekistan, Tajikistan gitu.